Halo semuanya, selamat datang kembali di channel tentang Indonesia. Hari ini, kita akan memulai sebuah perjalanan virtual yang luar biasa, menembus lebatnya hutan hujan tropis di ujung timur Indonesia, menuju sebuah pulau yang sering disebut sebagai surga terakhir di bumi, Papua. Mengapa Papua begitu istimewa? Selain kekayaan alamnya yang melimpah, Papua adalah rumah bagi salah satu makhluk paling memukau di planet ini, sang permata hidup dari timur, burung cendrawasih. Kalian mungkin pernah melihat gambarnya atau mendengar namanya. Tapi pernahkah kalian benar-benar memahami mengapa burung ini begitu legendaris? Cendrawasih bukan sekadar burung biasa. Bagi masyarakat Papua, mereka adalah titisan dari surga, simbol keindahan, keagungan, dan status. Nama cendrawasih sendiri sering diartikan sebagai burung dari surga atau burung dewa. Legenda setempat bahkan mengatakan bahwa burung ini tidak pernah menyentuh tanah, selalu terbang di antara awan, dan hanya turun ke bumi saat akhir hayatnya. Meskipun itu mitos, legenda ini menunjukkan betapa sakralnya posisi cendrawasih dalam budaya Papua. Dari sekitar 42 spesies cendrawasih yang ada di dunia, 38 diantaranya bisa kita temukan di Pulau Papua dan sekitarnya. Ini menjadikan Papua sebagai pusat keanekaragaman cendrawasih global. Setiap spesies memiliki keunikan tersendiri, mulai dari warna bulu yang spektakuler hingga bentuk yang tak terbayangkan. Ada cendrawasih merah dengan bulu merah menyala, cendrawasih biru yang elegan, hingga parotia berlepsci yang misterius. Mereka adalah bukti nyata dari keajaiban evolusi. Namun, yang paling membuat cendrawasih begitu terkenal di seluruh dunia bukanlah hanya warna bulunya yang indah, melainkan sebuah pertunjukan yang luar biasa dramatis dan memukau, ritual tarian mereka. Ini bukan sekadar gerakan acak, ini adalah sebuah opera alam. Sebuah mahakarya koreografi yang dipersiapkan dengan sangat matang oleh sang pejantan untuk merebut hati sang betina. Ritual inilah yang akan kita bahas lebih dalam. Sebuah tarian jiwa yang menjadi jantung dari eksistensi mereka. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan menyaksikan salah satu pertunjukan alam paling menakjubkan yang pernah ada. Mari kita mulai dengan memahami panggung megah tempat pertunjukan ini berlangsung. Hutan-hutan lebat di pegunungan Arfak, dataran rendah Taman Nasional Wasur, atau pulau-pulau terpencil di Raja Ampat, semuanya menjadi arena bagi para penari ulung ini. Setiap pejantan akan memilih panggung atau dahan pohon khusus miliknya. Tempat ini akan ia bersihkan dari daun-daun yang mengganggu, seolah seorang seniman mempersiapkan kanvasnya sebelum melukis. Ini adalah wilayah kekuasaannya, tempat ia akan menampilkan seluruh pesonanya. Begitu fajar menyingsing, saat kabut pagi masih menyelimuti hutan, pertunjukan dimulai. Sang pejantan akan mengeluarkan serangkaian panggilan vokal yang khas, sebuah undangan terbuka bagi para betina untuk datang dan menyaksikan. Suaranya bergema di seluruh hutan, mengumumkan bahwa sang maestro siap beraksi. Ketika seekor betina atau lebih mendekat, inilah saatnya pertunjukan utama dimulai. Kita ambil contoh cendrawasih merah atau Paradisea rubra. Pejantan ini memiliki bulu ekor seperti dua kawat hitam panjang yang melingkar dan bulu panggul berwarna merah darah yang menjuntai indah. Saat menari, ia akan bergelantungan terbalik di dahan, mengembangkan bulu merahnya seperti kipas raksasa yang berkilauan. Ia akan mengayunkan tubuhnya ke kiri dan ke kanan, memamerkan setiap helai bulu indahnya, sementara dua kawat di ekornya bergetar mengikuti irama. Semua ini dilakukan dengan satu tujuan, meyakinkan sang betina bahwa dialah pasangan terbaik. Lain lagi dengan cendrawasih kerah atau Lophorina superba. Pejantan ini mungkin terlihat sederhana pada awalnya, dengan bulu hitam legam. Namun, tunggu sampai ia beraksi. Ketika betina mendekat, ia akan mengembangkan bulu di dada dan kepalanya menjadi sebuah bentuk yang sangat tidak terduga. Sebuah piringan hitam pekat berbentuk aleps dengan dua titik mata biru kehijauan yang menyala dan senyuman biru di bagian bawahnya. Ia akan melompat-lompat di sekitar betina, menciptakan ilusi wajah tersenyum yang bergerak-gerak. Ini adalah salah satu transformasi paling ekstrem di dunia hewan, seolah ia mengenakan topeng magis hanya untuk memikat pasangannya. Tarian ini bukan sekadar pamer keindahan, ini adalah ujian kebugaran, genetika, dan kekuatan. Betina akan sangat selektif. Ia akan mengamati setiap detail, kecerahan warna bulu, kerumitan gerakan tarian, hingga kebersihan panggung sang pejantan.
Hanya pejantan dengan performa terbaiklah yang akan dipilih. Warna bulu yang cerah menandakan kesehatan yang baik dan kemampuan mencari makan. Gerakan yang lincah dan kompleks menunjukkan kekuatan dan stamina. Dengan memilih pejantan terbaik, sang betina memastikan bahwa keturunannya akan mewarisi gen-gen unggul tersebut. Ini adalah mekanisme seleksi alam yang berjalan dengan sangat indah. Setiap spesies cenderawasih memiliki repertoar tarian yang unik. Ada cenderawasih Wilson Cicinurus respublica yang membersihkan area di lantai hutan, lalu menari dengan memamerkan mahkota biru terangnya yang berpola spiral. Ada juga Parotia, atau cenderawasih bervariasi 6, yang tariannya mirip balet. Ia akan membungkuk dalam-dalam, mengembangkan bulu di sisinya hingga membentuk rok balerina, dan menggoyangkan kepalanya sehingga 6 helai bulu panjang di kepalanya bergetar dengan anggun. Setiap tarian adalah kisah evolusi yang berbeda, adaptasi unik untuk menarik perhatian di lingkungan mereka masing-masing. Sayangnya, keindahan yang luar biasa ini juga membawa ancaman besar. Sejak abad ke-19, bulu cenderawasih menjadi komoditas yang sangat berharga, terutama untuk topi wanita di Eropa dan Amerika. Perburuan besar-besaran terjadi, mengancam populasi banyak spesies hingga diambang kepunahan. Bayangkan, jutaan burung diburu hanya untuk diambil bulunya. Beruntung, kesadaran konservasi mulai tumbuh. Pemerintah Indonesia telah melindungi semua jenis cenderawasih secara hukum sejak tahun 1920. Perburuan dan perdagangan cenderawasih adalah tindakan ilegal yang diancam dengan hukuman berat. Namun, perlindungan hukum saja tidak cukup. Ancaman terbesar bagi cenderawasih saat ini adalah hilangnya habitat mereka. Hutan-hutan Papua yang menjadi rumah mereka terus menyusut akibat penebangan liar, pembukaan lahan untuk perkebunan, dan pertambangan. Ketika hutan hilang, panggung tarian mereka pun ikut lenyap. Sumber makanan mereka berkurang, dan tempat mereka berkembang biak hancur. Tanpa hutan yang sehat, cenderawasih tidak akan bisa bertahan. Disinilah peran kita semua menjadi sangat penting. Upaya konservasi yang melibatkan masyarakat lokal adalah kunci keberhasilan. Banyak komunitas ada di Papua yang kini beralih dari perburuan menjadi pemandu ekowisata. Mereka yang dulunya mungkin memburu cenderawasih, kini menjadi penjaga dan pelindung utama burung-burung surga ini. Para wisatawan dari seluruh dunia datang bukan untuk membawa pulang bulunya, tetapi untuk menyaksikan secara langsung tarian magis mereka di habitat aslinya. Pendapatan dari ekowisata ini memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat untuk menjaga hutan mereka tetap lestari. Ini adalah solusi yang saling menguntungkan. Masyarakat sejahtera dan cenderawasih aman. Sebagai penonton dari jauh, kita juga bisa berkontribusi dengan menyebarkan informasi tentang keajaiban dan ancaman yang dihadapi cenderawasih. Kita meningkatkan kesadaran global. Kita bisa mendukung organisasi-organisasi konservasi yang bekerja di lapangan, atau memilih produk-produk yang berasal dari sumber yang berkelanjutan dan tidak merusak hutan. Setiap tindakan kecil, jika dilakukan bersama-sama, akan memberikan dampak besar. Cenderawasih lebih dari sekadar burung yang indah. Mereka adalah indikator kesehatan ekosistem hutan Papua. Kehadiran mereka menandakan bahwa hutan masih sehat dan seimbang. Jika mereka menghilang, itu adalah pertanda buruk bagi seluruh ekosistem, termasuk bagi manusia. Mereka adalah warisan alam Indonesia yang tak ternilai, sebuah mahakarya hidup yang harus kita jaga untuk generasi-generasi yang akan datang. Melihat tarian cenderawasih adalah pengalaman yang mengubah hidup. Menyaksikan dedikasi, energi, dan keindahan yang terpancar dari setiap gerakan mereka mengingatkan kita akan keajaiban alam yang sering kita lupakan. Ini adalah pengingat bahwa di luar dunia kita yang sibuk, ada sebuah dunia lain yang penuh dengan drama, keindahan, dan perjuangan untuk bertahan hidup. Tarian Jiwa Cenderawasih adalah lagu harapan dari hutan Papua, sebuah permohonan agar kita menjaga rumah mereka, satu-satunya tempat di bumi di mana mereka bisa menari. Jadi, saat berikutnya kalian mendengar nama cenderawasih, ingatlah bukan hanya bulunya yang menawan, tetapi juga kisah di baliknya, kisah tentang cinta, persaingan, evolusi, dan sebuah tarian yang merupakan denyut nadi kehidupan di surga terakhir di bumi. Mari kita bersama-sama memastikan bahwa tarian ini tidak akan pernah berhenti. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dan menemani perjalanan kita ke dunia cenderawasih.
Semoga informasi ini bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk lebih mencintai dan peduli terhadap kekayaan alam Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan petualangan kita selanjutnya. Sampai jumpa!